Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan anak-anak terkasih, kita bertemu kembali dalam Renungan Harian Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2025. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai dengan 39. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam menyatukan diri dalam kehendak ilahi yang maha agung, Engkau telah mempersembahkan madah pujian kepada Allah di bumi melalui hati-Mu yang maha kudus, dan sekarang masih melanjutkan mempersembahkan sakramen Ekaristi di mana-mana, dan akan tetap meneruskannya hingga akhir dunia. Dengan sungguh-sungguh kami ingin mempersembahkan kepadamu sepanjang hari ini kegembiraan dan penderitaan kami, segala tujuan dan angan-angan kami, semua kesulitan dan hasrat kami, setiap perkataan dan tindakan kami, dengan meneladan Santo Fransiskus dan kepada hati Bunda Maria yang tak bernoda. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantung yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, sabda hari ini adalah tentang hal berpuasa. Intinya, berpuasa itu tidak sekedar mengekang dan mengendalikan kebutuhan untuk makan dan minum. Demikian juga beriman tidak cukup hanya menjalankan perintah agama atau aturan yang ada. Hidup beriman berarti menyelaraskan apa yang kita lakukan dengan motivasi dan niat hati yang suci. Tak ada gunanya jika seluruh aturan kehidupan kita jalani, tetapi hati selalu membenci apalagi mencaci. Dibutuhkan pembaruan hati agar anggur baru disimpan dalam kantung yang baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kelemahan mendasar orang-orang Farisi adalah tidak menyatunya antara pikiran dan perbuatan. Segala tuntutan dan aturan mereka jalani, tetapi hati mereka dipenuhi rasa benci. Hati dan pikirannya tak bisa berhenti untuk mencari kesalahan atau menyalahkan orang. Karena itu, kita perlu waspada terhadap hal ini. Pikiran kita harus bersih
dari kehendak mencari kekurangan dan kesalahan orang lain. Anggur baru harus disimpan dalam kantung yang baru, artinya perasaan, pikiran, dan hati yang baik harus beriringan dengan tindakan yang baik. Itulah pesan utama dari sabda Tuhan pada hari ini. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.